Aku mau ganggu keluargaku. Kakak bisa bayangin, mungkin keinginan terbesar kalian adalah ketemu lagi dengan orang tua kalian. Seumur kalian, itu keinginan terbesar kakak. Tapi kakak nggak bisa. Karena orang tua kakak sudah ada di tempat yang lebih baik. Sama seperti kebanyakan dari orang tua kalian. Dan itu membuat kakak jadi takut untuk punya keinginan. Sampai sekarang juga masih suka begitu sebenarnya. Tapi lama-lama kakak belajar. Masalahnya bukan di hidup tanpa keinginan, tapi bagaimana kita menerima keinginan yang gak kita dapat, supaya kita dapat kebahagiaan yang kita mau. Kakak sadar bahwa kakak memang gak bisa ketemu lagi sama orang tua kakak. Tapi kakak ternyata masih bisa kok mendapatkan kebahagiaan keluarga. Seperti yang selalu dibilang ibu kepala kita yang paling baik ini, yang kakak baru ngerti sekarang. Aku bahagia bukan karena ingin. Tapi aku ingin karena bahagia. Makasih ya, bye-bye. Jaga diri kamu baik-baik ya. Iya, ibu juga ya. Ibu, aku pamit dulu ya. Kasih payung ya, Bu. Nanti aku gabungin dua acara itu di sini. Selamatan rumah sama selamatan merger. Undang bos-bos itu. Aku lupa betapa besarnya rumah ini. Karena kamu baru kesini sekali. Nanti lama-kelamaan kamu akan lihat sendiri kok. Ini rumahnya nggak besar-besar banget. Aku tuh nggak datang bukan karena aku nggak suka, tapi karena aku nggak setuju. Tetap berat sebenarnya buat tabungan kita, walaupun pemiliknya kasih harga rendah. Peningkatan selalu diikutin dengan visi. Kalau kita bisa lihat diri kita lebih besar, kita akan jadi lebih besar. Tolong lukisannya, takut jatuh. Gimana, Mah? Udah lihat-lihat? Menurut Mama sih bagus banget, sayang. Bagus, tapi kurang rapi. Oh, tapi Papa bener sih. Setiap rumah jadi bagus sebenarnya ya nyonya rumah. Rumah sebagus apapun bisa jadi jelek kalau nyonya rumah nggak bisa rawat. Udah, Mah? Udah lihat? Kita pulang yuk. Gimana kalau kita makan dulu? Sekalian rayain kecil-kecilan. Papa Mama nggak bisa datang ke selamatan kan? Papa yang nggak bisa datang. Ada janji sama teman bisnis. Mama jadi harus temenin. Sehat anakmu? Sehat, Mah. Kapan ke dokter lagi? Minggu depan. Udah masuk 6 bulan. Udah harus setiap minggu. Coba, kalau papa mamamu masih hidup, mereka pasti lega lihat kamu menikah sama Roy. Ibu Asti udah tahu soal Roy. Itu aja udah cukup kok buat aku.
pasti dia juga lega lihat kamu sama Roy. Apalagi kamu tak tinggal di rumah sebesar ini. Bagus buat panti asuhannya kalau ada lulusan yang sukses. Gitu-gitu mama juga tahu Amara pinter. Bisa lihat bibit unggul. Kalau bener Roy bibit unggul. Ya. Papa paling bisa. Kalau bercanda suka kelewatan. Rumah kita yang kemarin tuh enak tahu. Keluar dikit langsung banyak makanan. Coba di sini. Udah 3 tahun menikah. Mama kamu masih aja nggak suka sama aku. Baru 3 tahun menikah. Kasih dia waktu. Namanya juga ngelepas anak satu-satunya. Ntar, kalau udah punya cucu juga pasti beda. Bibit unggul. Udah 20 tahun aku jadi anak orang itu. Masih aja gak suka sama aku. Padahal aku gak pernah bikin salah apa-apa sama dia. Tapi semenjak mamaku ketemu sama orang itu, aku selalu ngerasa sendiri. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi sekarang kan kamu gak sendiri lagi. Kamu punya tim baru. Oh. Bangun pemalas. Kalau para bos itu tahu kamu jam segini belum bangun. Ini apaan sih? Ada di meja ruang tamu? Aku ketemu kemarin sleep di sofa kayak pajangan pemilik lama. Hari ini ngapain aja? Ada janji sama Pak Haris. Mau tawarin portal baru. Aku nggak mau sayang, cuma berhenti di satu portal. Kamu tahu kan, aku cuma sayangnya sama kamu. Oh ya? Terus kalau sayangnya sama aku, cilanya sama siapa? Bisa nggak sih? Jangan ngerusak momen romantis yang lagi aku bangun. Aku mau siapin makan supaya kamu gak telat. Itu baru romantis. Aduh. Bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Roy. Doain gue, Dre. Gue udah ngomong sama papa kok. Gue bilang kok ide lu tuh fantastis banget. Thank you. Besok lo datang kan? Gue mau kenalin lo sama Amara. Besok ya? Pak Roy. Nunggu apa?
Kalau produk bio itu kita tahu, produk masa depan. Dan saya jamin hak patennya bisa langsung menjadi milik perusahaan. Nggak ada ruginya. Iya, saya sudah baca. Idenya bagus. Tapi semua orang bisa mikir ide bagus, Pak. Pertanyaannya adalah apa bisa jadi produk yang bagus? Kita nggak mau ide bagus tapi proyek buang uang. Kalau dilihat dari portal yang sudah dibeli sama perusahaan ini, saya sebenarnya sudah menunjukkan. Menunjukkan apa? Kamu belum menunjukkan apa-apa sih kalau menurut saya. Tapi karena kita juga pemain baru di digital, dan adik saya sangat menjual portal kamu ke papa, ya udah, nggak ada ruginya. Meskipun PR untuk mengembangkannya akan jatuh ke saya juga. Ibu... Saya tahu rumah ini sudah jadi milik kamu. Tapi apa boleh saya masuk untuk melihat-lihat? Saya nggak terlalu banyak rubah, Bu. Saya suka rumah ibu apa adanya. Mungkin saya meminta izin untuk bikin perubahan di kamar anak. Kalau boleh. Kamu lakukan apa yang kau mau. Rumah ini bukan milik saya lagi. Apa ada yang aneh dengan rumah ini? Yang aneh gimana maksudnya? Saya mau minta tolong. Ada barang saya yang tertinggal di rumah ini. Kalau kamu ketemu, tolong kembalikan ke saya. Bentuknya seperti tangan. Dan... Oh, yang tangan cakar itu, yang dari kayu. Ada suami saya baru ketemu kemarin. Di mana cakar itu sekarang? Mungkin disimpan sama suami saya. Soalnya tadi saya lihat nggak ada di kamar. Tapi saya bisa tanyakan nanti pas dia pulang kerja. Mau saya kirimkan ke ibu atau... Saya ambil besok. Pak Adam. Roy? Kamu? Kalau boleh, saya minta tolong untuk dipikirin lagi, Pak, mengenai proposal saya. Saya yakin bisa jalan. Kalau Pak Haris dan Pak Adam kurang berminat, saya mungkin terpaksa harus nyari pendanaan lain. Sayang, Pak, kalau bisa kita selalu sukses bareng. Ya kalau gitu cari tempat lain aja. Nggak masalah. Oh iya. Selamat buat rumah barunya. Besok datang ya, Pak, selamatannya. Saya harap kita bisa ngobrol lagi. Kebetulan saya nggak bisa. Pak Haris juga nggak bisa. Kalau adik saya emang nggak mau. Takut ketemu saingan.